Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang usul fikih yang ditulis oleh Syekh Utsaimin, ya. Yaitu kitabnya adalah Al-Usul min Ilmil Usul. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang al-ijtihad. Qala al-musannifu fi hadzal kitab Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, al-ijtihadu ta'rifuhu al-ijtihadu lughatan ay badrul juhdi li idraki amrin syakin. Al-ijtihad atau ijtihad ta'rifuhu, definisinya al-ijtihadu lughatan, ijtihad secara bahasa adalah badlul juhdi, mengerahkan segenap kemampuan, liidraki, dalam rangka untuk memperoleh, amrin syakin, satu perkara yang sangat sulit, untuk mendapatkan, untuk memperoleh perkara yang sangat sulit. Jadi ijtihad itu adalah merupakan daya upaya yang dilakukan dalam rangka untuk memperoleh perkara-perkara yang memang dianggap sulit bagi orang kebanyakan. Karena untuk memperolehnya itu diperlukan satu ilmu, ya, bahkan spesialisasi bagi orang yang bersangkutan. Baru ijtihad itu dapat dilakukan ataupun dilaksanakan. Tentu bagi orang awam sangat sulit, tidak mungkin untuk bisa melakukan ijtihad. Oleh sebab itulah maka karena persoalan ijtihad itu dalam rangka untuk mendapatkan perkara yang dianggap sulit itu tadi, maka yang melakukan adalah seorang mujtahid. Ini makna secara bahasa begitu. Wastilahan, secara istilah adalah badrul juhdi liidraki hukmin syar'iyyin. Sementara secara istilah yang namanya ijtihad itu adalah mengerahkan segenap kemampuan liidraki, dalam rangka untuk mendapatkan, memperoleh apa? Hukmin syar'iyyin, hukum syara'. Ya. Untuk memperoleh, mendapatkan ketetapan ataupun ketentuan hukum syara'. Jadi menurut istilah ini bahwa yang dimaksudkan dengan memperoleh, yang diupayakan dengan melakukan segenap kemampuan itu adalah yaitu hukum syara' atau ketentuan-ketentuan hukum yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Ataupun ya ketetapan-ketetapan hukum yang kemudian mengkualifikasi dari Al-Quran dan Sunnah itu dalam 5 aspek hukum. Seperti umpamanya wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Jadi hukum syara' yang kemudian dikualifikasi oleh upaya ijtihad itulah yang kemudian melahirkan salah satu di antara 5 ketetapan hukum itu.
Kemudian yang selanjutnya wal mujtahidu, dan seorang mujtahid itu adalah man badala juhdahu lidzalika. Man, orang badala yang mengeluarkan, ya, berupaya, juhdahu, segenap kemampuannya, lidzalika, dalam rangka untuk itu. Maksudnya lidzalika untuk itu maksudnya adalah dalam rangka untuk memperoleh ketetapan hukum syara. Jadi hukum syara tadi sudah saya katakan, satu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua adalah kualifikasi dari upaya seorang mujtahid itu, yang kemudian melahirkan 5 aspek hukum, yaitu wajib, mandub ataupun sunnah, mubah, makruh, dan haram. Jadi ada 5 aspek hukum itu dari upaya seorang mujtahid di dalam mengeluarkan segenap kemampuan untuk mengetahui, ya, sisi-sisi hukum syara itu. Kemudian di sini Syekh Utsaimin memberikan satu kriteria terkait dengan ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid. Beliau menyatakan surutul ijtihadi, syarat-syarat ijtihad itu, ya. Jadi syarat-syarat ijtihad, ada beberapa syarat ijtihad. Beliau melanjutkan lil ijtihadi syurutum minha. Bagi ijtihad ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya yang pertama adalah aya'lama minal adillati syar'iyyati. Aya'lama, hendaklah dia mengetahui. Apa? Dari apa? Minal adillati syar'iyyati, dari dalil-dalil syara. Dari dalil-dalil syara. Ma yahtaju ilaihi, apa yang ia butuhkan. Jadi seorang mujtahid itu dia mengetahui dari dalil-dalil syara itu, ma yahtaju ilaihi, apa yang ia butuhkan itu, bijtihadihi, di dalam ijtihadnya. Maka ini ada satu persyaratan yang sangat mutlak. Artinya seorang mujtahid itu harus ngerti dalil-dalil syara. Terutama apa yang ia butuhkan terkait dalil-dalil syara itu di dalam ijtihadnya. Seorang mujtahid nggak ngerti dalil syara, ya tidak dikatakan sebagai seorang mujtahid. Seperti apa? Ka'ayatil ahkami wa ahadithiha. Seperti ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum. Ya. Jadi hadis-hadis ahkam atau ayat-ayat hukum, ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan masalah hukum itu harus dingerteni, harus dipahami betul sampai hal-hal yang sangat detail. Karena apa? Karena ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum itu adalah yang dibutuhkan oleh seorang mujtahid di dalam menetapkan atas segala sesuatu hukum dari Al-Quran dan Sunnah itu. Dia akan bisa menimbang, bisa menetapkan 5 aspek hukum itulah karena dia faham tentang ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum. Tanpa memahami itu semua, maka dia akan mengalami kesalahan, ya, di dalam penetapan itu karena dia tidak paham dalil. Kemudian yang kedua, Syekh Utsaimin menyatakan aya'rifa ma yata'allaqu bi sihhatil hadisi wa du'fihi. Aya'rifa, hendaklah dia mengetahui ma yata'allaqu, apa yang terkait bi sihhatil hadisi, dengan
kesohihan hadis wa du'fihi, dan kedhaifan hadis itu. Maka seorang mujtahid, syarat yang kedua adalah dia memahami tentang ulumul hadis. Ya. Memahami ulumul hadis. Karena apa? Karena itu menyangkut tentang bagaimana ketentuan tentang hadis itu bisa diterima untuk dijadikan hujah, ya, ataukah ditolaknya untuk sebagai landasan hukum. Ya. Tanpa bisa memahami itu, maka nggak bisa seorang mujtahid itu kemudian mengambil sembarangan hadis dari mana saja, tidak boleh. Karena apa? Karena tidak setiap hadis itu bisa diamalkan. Tidak setiap hadis memiliki kualifikasi yang baik. Maka disinilah pentingnya ulumul hadis, ilmu hadis, dan bagaimana cara mengaplikasikan dalam melihat hadis itu. Kama rifatil isnad, seperti mengetahui tentang isnad. Isnad itu adalah mata rantai, susunan mata rantai, ya, periwayat ataupun rawi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hadis itu kemudian dikodifikasikan oleh para ulama-ulama hadis. Jadi rangkaian atau mata rantai sanad, mata rantai rawi dari semenjak Nabi hingga kemudian hadis itu terakhir dibukukan harus dia paham itu. Tanpa memahami tentang ilmu isnad, maka nggak bisa seseorang menentukan tentang kesohehan ataupun kedhaifan hadis. Warijalihi, demikian juga tokoh-tokohnya. Rijal di sini adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis. Ya. Maksudnya adalah ya perawi-perawi yang di dalam struktur sanad itu atau isnad itu. Itulah orang-orang yang meriwayatkan hadis. Maka kita harus mengetahui historinya, sejarahnya. Apakah orang ini bisa diterima riwayatnya ataukah tidak, sikot ataukah kadzab, atau mutahamun bil kadzab. Maka di sini kita harus tahu tentang sejarah, bagaimana kehidupan orang-orang yang meriwayatkan hadis ini. Wa ghairi dzalika, dan segala sesuatu yang terkait dengan masalah itu. Kemudian yang ketiga adalah aya'rifan nasikha wal mansukha wa mawaqi'al ijma'i hatta la yahkuma bimansuhin aw mukhalifin lil ijma'. Maka syarat yang ketiga seorang mujtahid itu adalah aya'rifan nasikha, mengetahui tentang ilmu nasikh, wal mansukha, dan ilmu mansuh. Ilmu nasikh dan mansuh. Ini terkait ya dengan ungkapan lain, ilmu nasikh dan mansuh itu adalah terkait dengan masalah kronologi turunnya ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah itu. Mana ayat Al-Qur'an yang turun dahulu dan mana ayat Al-Qur'an yang turun belakangan. Karena apa? Karena ayat-ayat turun yang belakangan itulah yang kemudian menjadi hujah. Sementara ayat-ayat turun yang lebih dulu itu statusnya adalah al-mansuh. Dalam konteks ilmu nasikh dan mansuh begitu. Jadi harus memahami betul aspek sejarah tentang kronologi wahyu yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita memahami betul mana ayat-ayat yang memang memiliki status dimansuh dan mana ayat-ayat yang berfungsi sebagai nasikh. Nah, ayat yang berfungsi sebagai nasikh ini pada umumnya adalah ayat-ayat yang turun belakangan. Sementara al-mansuh, ayat-ayat yang dimansuh ataupun yang dihapus itu adalah
ayat-ayat yang turun lebih dahulu. Nah, ini penting sekali ilmu sejarah. Karena kita memahami aspek ini, maka akan sangat sulit kita akan bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Wa mawaqi'al ijma'i. Demikian juga tempat-tempat ijma. Kapan terjadinya ijma? Ini harus, atau persoalan-persoalan apa yang telah disepakati oleh para ulama. Ya, persoalan-persoalan yang telah menjadi kesepakatan di antara para ulama itu harus kita fahami. Jangan sampai kok kemudian kita muhalifun bil ijma. Kan? Hatta la yahkuma, jangan sampai kemudian dia itu menghukumi bimansuhin dengan ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang statusnya itu sudah dimansuh. Sudah dihapus ketetapan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Au muhalifin lil ijma, atau kemudian bertentangan dengan ijma yang telah disepakati oleh para ulama. Nah, begitu. Kemudian syarat yang keempat bagi seorang mujtahid itu adalah ayya'rifa minal adillati. Hendaklah dia mengetahui dari dalil-dalil ma yahtalifu bihil hukmu, apa yang kemudian hukum itu menjadi diikhtilafkan, menjadi berbeda. Ya, dalil-dalil yang kemudian hukumnya itu bisa menjadi berbeda. Min tahsisin, dari karena faktor tahsis, au takyidin, atau karena faktor takyid, au nahwihi, atau segala sesuatu yang lain. Hatta la yahkuma bima yukhalifu dzalik, sehingga kemudian tidak berhukum ataupun menghukumi bima yukhalifu dzalika, dari segala sesuatu yang bertentangan dengan itu, dengan apa namanya, dengan tahsis, dengan takyid. Karena apa? Karena kalau ayat-ayat yang sudah mukhassas, kan ada yang am, ada yang memang mukhassas. Itu. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Jadi yang muqayyad itu tidak bisa dibawa ke mutlak. Nah, begitu. Yang sudah ditaksis, yang mukhassas, yang sudah dikhususkan, maka berlaku pada aspek kekhususan itu. Tidak boleh kemudian kok dibawa kepada sesuatu yang bersifat umum. Nah, ini harus ngerti mana dalil yang memang sudah ditaksis, mana dalil yang sudah ditakyid, sehingga kemudian kita tidak menghukumi, seorang mujtahid itu tidak menghukumi dengan segala sesuatu yang bertentangan dengan masalah itu. Kemudian yang kelima adalah ayya'rifa minal lughati wa usulil fikhi. Hendaklah dia, seorang mujtahid itu adalah mengetahui minal lughati, dari bahasa, wa usulil fikhi, dan ilmu usul fikih. Wa ma yata'allaqu bidilalatil alfadhi, dan segala sesuatu yang terkait dengan penunjukan lafaz. Ya, karena apa? Karena aspek kebahasaan itu dalam konteks ijtihad itu mengandung, ya, menjadi sangat penting. Karena apa? Karena kita bisa mengetahui hukum itu dari sisi bahasa. Ya, di sini yang dimaksudkan dengan bahasa di sini adalah minal lughah, di sini adalah minal lughatil arabiyyah.
Seorang mujtahid harus ngerti wawasan pengetahuan yang cukup terkait dengan bahasa Arab. Tidak sembarangan bahasa, tapi bahasa Arab. Sehingga kita mengetahui tentang ini. Bidilalatil alfat. Apa yang kemudian menjadi petunjuk dari lafaz yang bersangkutan. Kal'ami seperti lafaz yang bersifat umum. Wal khasi, lafaz yang bersifat khusus. Wal mutlaki, lafaz yang bersifat mutlak. Wal muqayyadi, lafaz yang bersifat muqayyad. Wal mujmali, lafaz yang bersifat mujmal. Wal mubayyani, dan lafaz yang bayan, ya, yang dijelaskan. Wa nahwi dzalika, dan yang lainnya. Liyahkuma bima taqtadihi tilkad dalalatu, sehingga seorang mujtahid itu liyahkuma, hendaklah dia itu menghukumi bima taqtadihi tilkad dalalatu, terhadap segala sesuatu yang memang dikehendaki oleh penunjukan dari lafaz itu. Jangan sampai kok umpamanya lafaz menunjuk ke arah utara, yang dipahami malah yang ke sebaliknya, ke selatan. Nah, lafaz menunjuk warna kuning, yang dipahami malah warna yang lainnya selain daripada warna kuning. Jadi harus betul-betul kita memahami aspek-aspek yang bersifat umum, aspek-aspek yang bersifat khusus, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan, dan lain sebagainya dari lafaz-lafaz itu. Nah, ini kalau kita tidak paham tentang ilmu bahasa Arab, ya, ataupun nahwunya, dari sisi pemahaman, segi pemahaman makna bahasa, makna istilah, makna syarak, dan sebagainya, maka kita akan sangat kesulitan di dalam kita menetapkan aspek-aspek hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka di sini bahasa Arab itu penting, kemudian digandengkan dengan usul fikih, karena sebagian besar kaidah-kaidah usuliyah itu juga terkait dengan pemahaman bahasa. Qawaid usuliyah. Ya. Kemudian yang keenam, menurut Utsaimin, ayyakuna indahu qudratun. Hendaklah dia memiliki kemampuan. Yatamakkanu biha, sehingga dengan kemampuan itu dia bisa melakukan min istinbatil ahkam, yaitu istinbat, melakukan istinbat, melakukan penyimpulan hukum, min adilatiha, ya, dari dalil-dalil yang terkait dengan hukum itu. Jadi memiliki kemampuan. Ya tentu kemampuan-kemampuan di sini adalah tentu kemampuan yang bersifat nalar, ya kan? Nalar. Kemampuan yang bersifat ilmu, ya, gitu. Jadi ilmu logika, ilmu mantik, ilmu-ilmu yang lain yang terkait dengan penguasaan bahasa Arab itu penting untuk dimiliki oleh seseorang. Nah, jadi kudrah di sini memang sifatnya sangat umum sekali. Artinya adalah kemampuan-kemampuan yang lain selain bahasa, ya, usul fikih, tapi aspek-aspek yang lain, pengetahuan-pengetahuan yang lain, sehingga dia itu mampu untuk kemudian menyimpulkan hukum dari dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, tentu untuk mendukung ini, seorang mujtahid harus melengkapi ya kemampuannya itu dengan banyak belajar, banyak membaca terkait dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya, ilmu-ilmu yang lain itu sangat banyak sekali. Ya, ilmu yang terkait dengan Al-Quran itu kan juga sangat banyak. Ilmu yang terkait dengan hadis itu sangat banyak. Ilmu yang terkait dengan fikih juga sangat banyak. Ilmu yang terkait dengan filsafat,
itu juga menjadi bagian penting juga di dalam seorang mujtahid itu mempersenjatai diri dalam rangka untuk bisa dan mampu untuk melakukan istinbat hukum, mampu untuk menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah atau dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan wal ijtihadu, dan ijtihad itu qad yatajazza'u, kadang-kadang ijtihad itu bercabang, ya, banyak cabangnya, yatajazza'u. Fayakunu fi babin wahid, maka menjadi fi babin wahid, dalam satu bab yang sama. Jadi banyak elemen cabang, tapi menjadi satu aspek yang harus kemudian dikaji secara komprehensif. Jadi seorang mujtahid, maka dalam konteks kontemporer ini kadang-kadang seorang mujtahid tidak cukup seseorang itu yang hanya ahli fikih saja. Kadang-kadang juga terkait dengan persoalan ekonomi, terkait dengan persoalan kesehatan, terkait dengan persoalan kesehatan, terkait dengan masalah pertahanan, sosial, budaya. Jadi sangat banyak sekali aspeknya, tapi kemudian menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan dalam konteks ijtihad itu. Maka di sini dikatakan fayakunu fi babin wahidin min abwabil ilmi, yang kemudian menjadi satu bab dari berbagai macam bab keilmuan atau disiplin, berbagai macam disiplin atau multidisiplin. Multidisiplin keilmuan menjadi satu dalam rangka untuk kemudian bisa menyimpulkan satu persoalan itu secara komprehensif. Au fi mas'alatin min masailihi, atau dalam satu persoalan dari berbagai masalah-masalah yang ada. Jadi ini sebagai umpamanya dalam konteks sekarang ini, yang sekarang ini rame-rame tentang lockdown itu, penutupan satu wilayah, karantina wilayah itu kan dalam kajian hukum itu tidak semata-mata kita melihat dalam perspektif hukum, ya, dalam perspektif fikih, tetapi juga kajian-kajian secara komprehensif, ya, untuk bisa seorang ulama mempertimbangkan apakah suatu tempat ibadah itu memang layak lockdown ataukah tidak, itu banyak tinjauannya, sehingga sampai kepada satu kesimpulan yang tepat. Ada tinjauan keamanan, tinjauan kesehatan, kemaslahatan, kemudaratan, dan seterusnya, semua itu menjadi pijakan dasar. Nah, ini banyak cabang yang dalam konteks persoalan kontemporer itu sering begitu. Tidak hanya satu persoalan saja, tetapi satu persoalan tapi dikaji dalam perspektif keilmuan yang berbeda-beda, sehingga kemudian kita bisa melihat secara komprehensif persoalan itu, sehingga kemudian keputusan yang diambil itu tepat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh tujuan syara itu. Kemudian Syekh Utsaimin lebih lanjut menjelaskan wa ma yalzimul mujtahidu, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang mujtahid itu. Jadi upaya yang harus dilakukan oleh seorang mujtahid itu apa? Maka di sini Syekh Utsaimin menjelaskan yalzimul mujtahidu ayabdala juhdahu fi ma'rifatil haqqi. Maka seorang mujtahid itu wajib ayabdala juhdahu, mengerahkan segenap kemampuannya untuk apa?
fi ma'rifatil haqqi, dalam rangka untuk mengetahui atau menemukan kebenaran. Tsumma yahkumu bima dhahara lahu. Kemudian dia menghukumi bima dhahara lahu. Menghukumi yang didasarkan kepada ma dhahara lahu. Dari apa yang terang baginya itu. Artinya kebenaran yang terang baginya itu menjadi dasar dari dia berhukum itu. Nah itu. Fa'in asoba, sekiranya kok kemudian dia itu mendapatkan kebenaran, falahu ajron, maka dia mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan seorang mujtahid. Karena ijtihad itu susah, sulit, ya. Maka ini ada pahala yang diperoleh seorang mujtahid ketika dia itu mengeluarkan segenap kemampuan fikirnya. Daya upaya yang ia lakukan itu dalam rangka untuk mengetahui ataupun menemukan kebenaran. Maka dia mendapatkan 2 pahala ketika menghukumi ya, segala sesuatu yang kemudian didasarkan dari apa yang nampak baginya, yang terang baginya berupa kebenaran itu, maka dia mendapatkan 2 pahala. 2 pahala itu apa? Yang pertama, ajrun ala ijtihadihi, pahala atas ijtihad yang ia lakukan. Yaitu pahala ketika dia bersusah payah di dalam menemukan hukum itu. Itu yang pertama. Jadi susah payahnya itu diberikan satu reward oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa ajrun ala isobatil haqqi, pahala. Yang kedua adalah pahala karena isobatil haqq, menemukan kebenaran. Dia berijtihad, bersusah payah, dan kemudian susah payahnya itu menghasilkan satu kesimpulan hukum yang tepat, yang selaras dengan apa yang dikehendaki syariat, begitu. Maka itu pahala yang kedua. Li'anna, nah ini alasannya menurut Syekh Utsaimin, li'anna, karena fi isobatil haqqi, di dalam menemukan kebenaran itu, idharon lahu, penampakan, ya, idharon lahu, penampakan baginya. Jadi ketika menemukan kebenaran itu adalah merupakan satu penampakan, mengkonkretkan kebenaran itu baginya. Jadi yang semula kebenaran itu nggak nampak, dengan dilakukan ijtihad itu, kemudian kebenaran itu menjadi terang, nampak, baik untuk dirinya ataupun untuk yang lain. Wa amalan bihi, yang kemudian karena kebenaran itu menjadi terang baginya, wa amalan bihi, maka dia mengamalkan, mengamalkan atau mengaplikasikan kebenaran itu dalam konteks kehidupannya. Ya ini. Jadi alasannya begitu. Mengapa pahala ketika mendapatkan kebenaran itu? Karena apa? Karena mendapatkan kebenaran itu bahwa kebenaran itu nampak. Karena kebenaran itu menjadi nampak, menjadi jelas, yang kemudian dia itu mengamalkannya. Wa in ahta'a, dan sekiranya kok kemudian dia itu keliru ataupun salah, falahu ajrun wahid. Ini keutamaan seorang mujtahid. Sekiranya pun kok seorang mujtahid itu keliru di dalam memutuskan hukum, ya, wa in ahta'a,
keliru, maka falahu ajrun wahid, maka dia tetap mendapatkan pahala, yaitu cuma 1 pahala saja. Kalau benar tadi mendapatkan 2 pahala. Tetapi ketika keliru di dalam memutuskan hukum itu, maka dia mendapatkan 1 pahala saja. Wal khata'u maghfurun lah, dan kesalahan atau kekeliruan itu maghfurun lahu, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini satu keutamaan seorang mujtahid. Jadi seorang mujtahid itu walaupun dia itu keliru ataupun salah, tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dari kesalahannya itu, maka ya bagi orang yang ngerti, yang paham terhadap kesalahan ijtihad itu, kekeliruannya itu, ya kita tidak boleh mengikuti. Maka disinilah pentingnya orang itu belajar ilmu agama. Tidak sekedar ikut-ikutan, ngikut saja begitu. Sehingga kalau ada satu ijtihad yang salah dan keliru, ya si mujtahidnya itu mendapatkan pahala, tetap mendapatkan pahala dari Allah. Tetapi bagi kita nggak boleh mengikuti suatu ijtihad yang salah itu. Nah, disinilah kita mengontrolnya ijtihad yang salah itu dari sisi keilmuan. Nah, inilah pentingnya setiap periode waktu itu harus ada seorang mujtahid. Karena apa? Fungsi mujtahid itu di samping dalam rangka untuk menemukan hukum, tetapi juga dalam rangka untuk memberikan pendapat lain yang berbeda. Mungkin pendapat-pendapat ulama-ulama dahulu ada yang keliru, maka kemudian perlu dikoreksi pendapat itu sehingga kemudian dapat dijadikan pedoman oleh orang-orang yang belakangan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ini ada satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hakamal hakimu, apabila seorang hakim, seorang mujtahid, seorang penguasa ya, menghukumi ya, kemudian fastahada, kemudian dia ketika menghukumi itu dia melakukan ijtihad. Suma asoba, kemudian ijtihad yang ia lakukan itu benar. Falahu ajron, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa idza hakama, kemudian ketika dia menghukumi fastahada, dengan melakukan dia itu ijtihad, upaya untuk menemukan hukum itu. Suma ahto'a, kok kemudian dia itu salah, keliru, falahu ajrun, maka dia hanya mendapatkan 1 pahala saja. Inilah saudara-saudara pentingnya posisi seorang mujtahid itu begitu. Saya kira ini memberikan satu motivasi kepada kita untuk terus belajar, sehingga kemudian nanti ya barangkali kita dengan belajar, dengan ilmu itu kita sampai ke martabat mujtahid. Nah, ini satu cita-cita. Para ulama-ulama dahulu juga begitu sama. Pada saat ini kita belajar, tapi suatu ketika kita mungkin sampai kepada martabat mujtahid. Kalau sudah sampai martabat mujtahid, inilah yang kemudian pahala kita itu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita melakukan ijtihad dan keliru saja diberikan pahala, diberikan reward dari Allah. Artinya segala sesuatu yang kita upayakan, hasil-hasil intelektual yang kita berikan untuk kehidupan masyarakat dan peradaban dunia ini, itu akan terus mengalirkan pahala kepada kita semua. Nah, ini. Wa illam yadhar lahul hukmu,
sekiranya ya wa illam yadhar lahu, sekiranya kok kemudian tidak nampak baginya al-hukmu, satu hukum, ya, maksudnya tidak menampakkan kebenaran hukum itu. Nah, itu. Jadi sekiranya seorang mujtahid kok kemudian mendapati bahwa hukumnya itu kok tidak menampakkan kebenaran, wajib alaihi tauqifu, wajib alaihi at-tawakkufu, maka wajib baginya untuk kemudian dia melakukan tawakuf. Tawakuf itu apa? Tawakuf itu berhenti untuk tidak mengamalkan apa yang ia ijtihadi itu. Jadi ini kalau ragu-ragu, nggak bisa sampai kepada satu kesimpulan hukum, ya jangan diteruskan. Tapi dia berhenti di sana, berhenti, ya tidak kemudian menghukumi, tidak pula untuk kemudian, maksudnya tidak untuk diamalkan hukum itu, berhenti di sana, ya, tawakuf, berhenti. Ya, itu. Sehingga kemudian nanti sampai ada hukum yang baru yang nampak jelas, gamblang tentang kebenaran itu, baru kemudian dia mengamalkan. Al-amalu bih. Ya. Wajaza taqlidu hinaidin. Maka boleh taklid, boleh mengikuti umpamanya pendapat-pendapat hukum yang lain. Tapi kalau saya di sini lebih menggunakan istilah jazal ittiba'u. Nah, begitu ya. Boleh baginya untuk mengikuti ya pendapat-pendapat hukum dari ulama-ulama terdahulu. Apa? Lidharurati, karena dalam rangka untuk darurat. Karena memang sebagian ulama tidak memperbolehkan taklid. Ya. Tetapi memang ini Syekh Utsaimin masih menggunakan kata taklid, ya jazat taqlidu hina idin lidharurah. Maka boleh untuk melakukan taklid pada saat itu lidharurah, dalam rangka untuk faktor kedaruratan. Darurat. Jadi ketika mentok tidak tidak dapat mendapatkan ketetapan hukum yang pasti itu, yang kemudian dia mengharuskan baginya untuk berhenti dan kemudian mengikuti pendapat-pendapat hukum dari ulama-ulama yang lainnya. Nah, saudara-saudara, ini satu kajian kita begitu ya untuk pada kesempatan kali ini. Nah, ini mudah-mudahan memberikan satu manfaat kepada kita semua ya terkait dengan masalah kajian usul fiqh dari karya Syekh Utsaimin, yaitu Al-Usul min Ilmil Usul. Ya, mudah-mudahan kita dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang usul fikih dan memperluas cakrawala kita tentang pengetahuan hukum Islam kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu dari saya, ada kekhilafan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.